Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Gig Ekonomi terhadap Natural Rate of Unemployment di Indonesia pasca COVID-19 dalam perspektif kurva Phillips. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Maulani Aprilita Dani dengan NIM akhir 040. Penelitian ini membahas bagaimana gig ekonomi berkembang setelah pandemi, bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran alami, serta bagaimana fenomena ini mempengaruhi hubungan inflasi dan pengangguran di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka meningkat drastis hingga mencapai 7,07%. Banyak sektor formal seperti industri, perdagangan, dan pariwisata mengalami penurunan aktivitas, sehingga jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan bentuk pekerjaan baru yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan dapat memberikan pendapat cepat. Dari sinilah gig ekonomi mulai menunjukkan peran pentingnya sebagai solusi alternatif bagi banyak orang. Gig ekonomi kemudian berkembang sangat pesat, terutama melalui platform media seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, Maxim, hingga pekerja freelance digital. Jumlah pekerja gig meningkat hingga mencapai lebih dari 46 juta orang pada tahun 2024. Perkembangan ini tidak hanya bersifat sementara akibat pandemi, tetapi berkembang menjadi perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja nasional. Gig ekonomi menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk bekerja, baik sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan, sehingga berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi. Jika kita melihat data tingkat pengangguran Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat penurunan yang sangat signifikan dari 7,07% di tahun 2020 turun menjadi 4,91% pada tahun 2024. Penurunan ini tidak dapat semata-mata dijelaskan oleh pemulihan sektor formal. Justru gig ekonomi berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena persyaratan masuk yang rendah, proses registrasi cepat, dan ketersediaan pekerjaan yang luas. Dengan demikian, gig ekonomi berfungsi sebagai jaringan penyelamat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal. Dalam teori ekonomi, Natural Rate of Unemployment atau NRU mencakup pengangguran friksional dan struktural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gig ekonomi menurunkan kedua komponen ini. Pertama, yaitu pengangguran friksional menurun karena proses mencari pekerjaan menjadi jauh lebih cepat. Seseorang yang kehilangan pekerjaan dapat langsung mendaftar sebagai pengemudi atau kurir dan mulai bekerja dalam hitungan hari. Kedua, yaitu pengangguran struktural menurun karena gig ekonomi tidak mensyaratkan pendidikan atau keterampilan tinggi. Hal ini memudahkan pekerja dari berbagai latar belakang untuk masuk ke dunia kerja. Secara keseluruhan, gig ekonomi terbukti menurunkan NRU di Indonesia pasca pandemi. Selanjutnya, saya menganalisis hubungan antara inflasi dan pengangguran dengan menggunakan perspektif kurva Phillips. Secara teori, penurunan pengangguran seharusnya diikuti oleh kenaikan inflasi. Namun, data Indonesia menunjukkan fenomena berbeda. Meski pengangguran turun cukup tajam, inflasi tetap rendah dan stabil, terutama pada tahun 2023 sampai 2024. Ini menunjukkan bahwa kurva Phillips di Indonesia mulai mendatar atau mengalami flattening. Hubungan klasik antara inflasi dan pengangguran tidak lagi sekuat dulu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya hubungan tersebut. Pertama, upah di sektor gig relatif stagnan dan tidak meningkat drastis meskipun jumlah pekerja tinggi. Kedua, digitalisasi membuat biaya produksi dan distribusi lebih efisien sehingga tidak menekan harga secara signifikan. Ketiga, yaitu pendapatan pekerjaan gig yang fluktuatif membuat daya beli masyarakat tidak meningkat tajam. Dengan demikian, penurunan pengangguran tidak menciptakan tekanan inflasi yang besar. Walaupun gig ekonomi memiliki dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pendapatan pekerja gig tidak stabil, jam kerja cenderung panjang, dan sebagian besar pekerja tidak memiliki jaminan sosial atau perlindungan ketenaga kerjaan. Jika tidak diatur dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan masalah ketenaga kerjaan baru di masa depan, terutama dalam aspek kesejahteraan dan keamanan ekonomi pekerja. Dari penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa gig ekonomi memiliki peran besar dalam menurunkan pengangguran pasca pandemi, serta berkontribusi pada penurunan natural rate of unemployment. Namun, pada saat yang sama, gig ekonomi juga mengubah pola hubungan antara inflasi dan pengangguran, sehingga kurva Phillips menjadi semakin datar. Gig ekonomi mampu menyerap tenaga kerja secara cepat dan fleksibel, namun juga membawa tantangan berupa kurangnya perlindungan sosial dan rendahnya stabilitas pendapatan. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif agar gig ekonomi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi tenaga kerja dan perekonomian Indonesia.
Dengan demikian, hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana gig ekonomi membentuk kembali pasar tenaga kerja di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.